pelajaran matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video kali ini kita akan belajar materi statistika dengan topik rata-rata atau mean. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, kita langsung saja masuk ke materi. Ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data, yang pertama ada mean, kemudian median, dan modus. Pada video kali ini kita akan belajar mean. Untuk materi median dan modus ada di video selanjutnya atau bisa dilihat di deskripsi video ini. Ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ibu memberi permen kepada Andi, Anna, dan Adi tanpa mengetahui jumlah keseluruhan dari permen tersebut. Masing-masing anak mengambil permennya sendiri. Andi mengambil 9 buah permen, Anna mengambil 8 buah permen, dan Adi mendapat 4 buah sisanya. Adi menangis karena mendapat permen paling sedikit. Kemudian ibu meminta Anna dan Adi untuk memberikan beberapa permen mereka agar ketiganya mendapatkan permen dalam jumlah yang sama. Berapakah permen yang harus diberikan masing-masing anak sehingga mereka memiliki permen yang sama banyak? Kita selesaikan, kita gambar ya. Ini sebelah kiri ini ya, ini permen milik Andi, ini milik Adi, ini milik Anna. Nah, Andi itu akan memberikan permen ke Adi, begitu juga dengan Anna akan memberikan permen ke Adi, sehingga semuanya nanti akan mendapatkan permen yang sama. Sehingga Andi sudah memiliki permen yang sama dengan Adi dan Anna. Ketiganya memiliki jumlah permen yang sama, yaitu 7 buah, dan 7 adalah mean atau rata-rata permen dari ketiga anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, apakah pengertian dari mean? Kita selesaikan. Tadi permen awal 4, 8, dan 9. Jadi totalnya adalah 21 ya, karena 9 tambah 8 tambah 4 itu 21. Itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena 3 itu ada banyaknya orangnya tadi ya, atau banyaknya anak, sehingga hasilnya 7 ya. Dan 7 ini adalah mean-nya. Mean atau rata-rata. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran sebenarnya. Itu merupakan pengertian dari mean atau rata-rata. Dicari dengan cara jumlah data-data itu dibagi dengan banyaknya data. Atau mean atau rata-rata ini bisa dilambangkan dengan seperti itu ya, X bar, X terus di atasnya ada garis ya. Rumus mean. Pada umumnya, untuk menentukan rata-rata hitung dari n buah data,
X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah mean atau X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sehingga X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N. Ingat, ini yang atas ini adalah penjumlahan seluruh datanya. N-nya ini adalah banyaknya data. Atau juga ditulis dengan simbol mean untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma Xi per N. Sigma Xi merupakan penjumlahan unsur pada variabel X atau banyaknya data, jumlah semua data. N-nya adalah jumlah subjeknya atau banyaknya subjek ya, banyaknya subjek, banyaknya data. Contoh 1. Jika pada ulangan harian pertama sampai ketiga berturut-turut kamu mendapatkan nilai 73, 68, dan 84, berapakah rata-rata nilai kamu? Penyelesaian. Banyaknya data atau banyaknya nilai itu 3 buah. Jumlah data atau jumlah nilainya 73 tambah 68 tambah 84 sama dengan 225. Maka nilai rata-ratanya 225 tinggal dibagi dengan 3 buah, yaitu 75. Jadi rata-ratanya adalah 75. Catatan 1. Banyaknya nilai itu sama dengan banyak data sama dengan jumlah frekuensi. Yang kedua, jumlah nilai itu sama dengan jumlah data. Nilai rata-rata disebut juga mean. Rumusnya, mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Contoh yang kedua, perhatikan data kasus AIDS di NTB pada tahun 2004 sampai 2008 yang tersaji dalam tabel tersebut. Rata-rata banyak kasus AIDS di NTB dalam 5 tahun tersebut adalah, kita selesaikan. Rata-rata adalah jumlah datanya dibagi banyaknya data. Jumlah datanya kan 9 tambah 9 tambah 15 tambah 21 tambah 26 dibagi banyaknya data kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Sehingga ini ditambahkan yaitu 80 per 5. 80 bagi 5 adalah 16. Jadi rata-rata banyak kasus AIDS di NTB dalam 5 tahun tersebut adalah 16 kasus. Contoh yang ketiga, diagram batang di samping menunjukkan persentase absen siswa di suatu sekolah selama bulan Maret 2022. Tentukan rata-rata persentase absen siswa sekolah itu selama bulan Maret 2022. Kita selesaikan. Untuk kelas 7 itu ada 3% ya, ini dalam satuan persen ya. Kemudian untuk kelas 8 ada ya 8%, untuk kelas 9 ada ya 4%. Sehingga kita totalkan 3 tambah 8 tambah 4 yaitu 15. Maka mean rata-ratanya yaitu 15 dibagi banyaknya data kan ada 1, 2, 3. Dibagi 3 hasilnya 5%. Jadi rata-ratanya adalah 5%. Kita lihat ya, dari gambar ini kita lihat animasinya. Dari kelas 8 ini akan dikasihkan ke kelas 7. Kelas 8 juga akan dikasihkan ke kelas 9. Sehingga posisi batangnya ini sama, yaitulah namanya rata-rata. Mean data berkelompok. Perhitungan rata-rata untuk data berkelompok menggunakan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, dengan keterangan Xi nya adalah nilai-nilai pengamatan yang diwakili dengan nilai tengah kelas. Fi itu frekuensi relatif tiap kelas interval.
sigma FI sama dengan N sama dengan jumlah subjek atau banyaknya subjek ya. Contoh 4. Dari sekelompok siswa sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel frekuensi di samping. Tentukan rata-rata hitungnya. Kita selesaikan. Mean atau X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sehingga X bar sama dengan, nah banyaknya data itu kan 5 itu ada 1, berarti 5 kali 1 ya. 6 nya ada 5, berarti 6 dikali 5. 7 ada 10, berarti 7 kali 10 ini. 8 ada 7 frekuensinya ya, berarti 8 kali 7. 9 nya ada 4, berarti 9 kali 4. 10 ada 3, berarti 10 kali 3. Dibagi banyaknya data, bukan banyaknya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan. Banyaknya ini kan di sini. Nah, berarti kita yang jumlahkan ini kita jumlahkan. Jadi 1 tambah 5 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Hasilnya adalah dari atas ini dioperasikan yaitu 227, yang bawah ini dioperasikan ditambah semua yang bawah ini hasilnya 30. Sehingga X barnya 227 dibagi 30 hasilnya 7,6. Berarti rata-ratanya yaitu 7,6. Contoh yang kelima. Pada ulangan matematika, sekelompok siswa mendapat nilai sebagai data berikut: 78, 80, 81, 77, 78, 80, 78, 79, 76, 78, 79, 77, 78, 79, 77, 78, 80, 77, 79, 81. A. Buatlah tabel distribusi frekuensinya tanpa kolom terus. Tentukan mean data itu. Kita selesaikan. Yang A kita coba ya, nilai datanya untuk 76 itu ada berapa? 1, berarti 1 ya, 1 aja. Berarti N kali F, berarti N nya 76 kali 1 yaitu 76. Untuk nilai 78 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya, kita tuliskan ada 6. Berarti 78 dikali 6 hasilnya 468. Kemudian untuk 80 nya ada 1, 2, 3, kita tuliskan 3 ya, 80 nya berarti 80 kali 3 itu hasilnya 240. Kemudian untuk 81 nya ada 1, 2, berarti ada 2, kita tuliskan 2. 81 kali 2 hasilnya 162. Kemudian 77 nya ada 1, 2, 3, dan 4. Kita tuliskan 77 nya ada 4. 77 kali 4 308. Yang terakhir ada 79, ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4, 79 kali 4 hasilnya 316. Kemudian kita totalkan ini 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu 20. Kemudian 76 ditambah 308 ditambah 468 ditambah 316 ditambah 240 ditambah 162 hasilnya 1570. Kemudian jumlah datanya yaitu 1570. Banyaknya data ada 20, berarti meannya 1570 dibagi 20 hasilnya 78,5. Kita lanjut untuk contoh yang ke-6. Tabel di bawah ini adalah data nilai ulangan siswa. Tentukan rata-rata atau mean dari data berikut.
nilainya ada 5, itu frekuensinya 1, nilai 6 frekuensinya 5, nilai 7 frekuensi 6, nilai 8 frekuensinya 2, dan nilai 9 frekuensinya 3, nilai 10 frekuensinya 1. Ini kita kalikan saja nih ya, ini kalikan saja, kita selesaikan ya. Jadi F kali X ya, frekuensi kali datanya nilai frekuensinya F ini ya, ini sebagai X, kemudian ini sebagai F. 5 kali 1 5, 6 kali 5 30, 7 kali 6 42, 8 kali 2 16, 9 kali 3 27, 10 kali 1 10. Selanjutnya kita tuliskan rumusnya. Mean itu jumlahnya yaitu F kali X dibagi jumlah frekuensinya, yaitu kita jumlahkan ya, 5 tambah 30 tambah 42 tambah 16 tambah 27 tambah 10, kemudian frekuensinya 1 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1 ini ya, tulis di sini. Yang atas kita tambahkan hasilnya 130, yang bawah kita tambahkan hasilnya 18. 130 bagi 18 hasilnya 7,222 dan seterusnya ya. Jadi rata-rata atau meannya yaitu 7,222 dan seterusnya ya. Atau kita bisa dibulatkan untuk desimal 2 ya. Jadi 7,22. Contoh yang ke-7. Ali telah mengikuti 5 kali ulangan matematika. Dia menghitung nilai rata-rata yang dia peroleh dalam 5 kali ulangan tersebut adalah 7. Setelah itu Ali masih mengikuti sekali lagi ulangan matematika. Kemudian dia menghitung nilai rata-ratanya, sehingga dia mendapatkan nilai rata-rata dari ke-6 kali ulangan matematika tersebut adalah 6,5. Berapakah nilai ulangan Ali yang terakhir? Kita selesaikan. Nilai rata-rata dalam 5 kali ulangan adalah 7. Artinya jumlah nilai dari 5 kali ulangan tersebut adalah 7 dikali 5 sama dengan 35. Misalkan nilai pada ulangan ke-6 adalah N, sehingga jumlah nilai dari 6 kali ulangan adalah 35 ditambah N. Rata-rata dari 6 kali ulangan tersebut adalah 6,5, sehingga 35 tambah N dibagi 6. 35 ditambah N itu adalah jumlah datanya, N6 nya banyaknya datanya, hasilnya 6,5 ya tadi katanya ya. Nah, kita akan selesaikan nih. 6 pindah ke ruas sebelah kanan, berarti karena ini 6 itu akan membagi, berarti 6 mengali di sini ya. 6,5 dikali 6 hasilnya 39. 35 ditambah N ditulis di sini. Sehingga N-nya karena 35 ini operasi penjumlahan, pindah ke ruas kanan menjadi operasi pengurangan. Jadi 39 dikurangi 35 hasilnya 4. Sehingga nilai ulangan Ali yang terakhir adalah 4. Contoh yang ke-8. Rata-rata nilai 35 orang siswa adalah 6,8. Tentukan rata-rata nilai mereka setelah diikut sertakan nilai Dono, Kasino, Indro, Sule, dan Parto dengan nilainya berturut-turut 7, 8, 9, 8, dan 6. Kita selesaikan. Diketahui banyaknya siswa pada awal itu 35 siswa ya. 35 siswa atau 35 orang. Nilai rata-ratanya 6,8. Nilai Dono 7, Kasino 8, Indro 9, Sule 8, Parto 6. Ditanyakan nilai rata-rata setelah ditambah 5 orang. Jumlah nilai pada awalnya itu 35 orang, sama dengan 35 dikali 6,8.
sama dengan 238. Banyak siswa setelah masuk 5 orang itu berarti dari totalnya yang pertama 35 ditambah 5 hasilnya 40 orang. Jumlah nilai setelah masuk 5 orang itu sama dengan 238 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 6. Ini untuk nilai dari 5 orang tadi ya. Jadi hasilnya 276. Kemudian maka nilai rata-rata mereka setelah diikut sertakan Dono, Kasino, Indro, Sule, dan Parto yaitu dari 276 dibagi banyaknya siswa yaitu 40 orang yang sudah ditambah oleh 5 orang tadi. Jadi 276 dibagi 40 hasilnya 6,9. Nah, jadi rata-ratanya 6,9 ya sahabat matematika. Contoh yang ke-9. Sekelompok siswa yang berjumlah 32 orang mempunyai nilai rata-rata 72,5. Setelah diikut sertakan nilai Nunung, nilai rata-rata mereka menjadi 72. Tentukanlah nilai Nunung. Kita selesaikan. Sebelum Nunung ikut, itu banyak siswa 32. Mian atau rata-ratanya itu 72,5. Maka jumlah nilainya itu 32 dikali dengan hasil rata-ratanya yaitu 72,5 sama dengan 2320. Setelah Nunung ikut berarti banyaknya siswa bertambah 1 yaitu 33. Miannya itu 72 katanya ya tadi ya. Kemudian jumlah nilai mereka itu berarti 33 dikali 72 yaitu 2376. Jadi nilai Nunung itu tinggal jumlah ya dikurang ya. Jadi 2376 dikurang 2320 hasilnya 56. Jadi nilai Nunung 56. Contoh yang ke-10. Misalkan dari 10 kotak tertutup, kotak pertama dan ke-5 masing-masing berisi 1 buah jeruk. Kotak kedua, kotak keempat, kotak ke-7 dan ke-10 masing-masing berisi 3 buah jeruk. Kotak ketiga berisi 6 buah jeruk. Kotak ke-6 berisi 7 buah jeruk. Kotak ke-8 dan ke-9 masing-masing berisi 8 jeruk. Misalkan data X adalah data banyaknya jeruk yang terdapat pada masing-masing kotak. Berdasarkan data tersebut tentukanlah rata-ratanya. Kita selesaikan. Rata-rata data cacahan X-nya itu tadi 1, 3, 6, 3, 1, 7, 3, 8, 8, 3. Sebagai berikut rata-rata total seluruh data dan bagi banyaknya data. Rata-ratanya tambah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah 8 tambah 3 dibagi banyaknya ini ada 10. Yang atas ditambahkan itu 43 dibagi 10 4,3. Jadi rata-ratanya tadi yaitu 4,3. Contoh 11. Berikut ini adalah data nilai mahasiswa untuk mata kuliah statistika. Nilai mahasiswa diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 4 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
Menurut pertimbangan dosen, mahasiswa harus mengulang ujian kembali untuk memperbaiki nilai apabila nilai yang mereka dapatkan berada di bawah rata-rata.
berapa orangkah yang harus memperbaiki nilai tersebut? Berarti kita harus cari rata-ratanya dulu. Untuk itu kita selesaikan. Kita tuliskan, kita urutkan dulu ya. Kita urutkan seperti ini, 4-nya, terus 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Kita urutkan. Total banyaknya mahasiswa adalah 30 orang ya tadi ya. Nilai 4 ada 6. Jadi 4 kali 6 24. Nilai 5 ada 10 nih ya. Berarti 5 kali 10 50. Nilai 6 ada 8, berarti 6 kali 8 48. Nilai 7 ada 12, berarti 7 kali 12 hasilnya 84. Nilai 8 ada 2, berarti 8 kali 2 16. Nilai 9 ada 2, berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Mean itu rumusnya total seluruh nilai mahasiswa dibagi banyaknya mahasiswa. Sehingga 24 tambah 50 tambah 48 tambah 5 ditambah 84 ditambah 16 ditambah 18 dibagi 30. Hasil penjumlahan yang atas yaitu 240 dibagi 30 hasilnya 8. Banyaknya mahasiswa yang nilainya di bawah 8 sebanyak, jadi 24 ditambah 50 ditambah 48 ditambah 84. Karena nilai yang di bawah 8 itu berarti ada ini ya, ada nilai 7, ada nilai 6, nilai 5, dan nilai 4. Banyaknya ini ditambah yaitu 206. Jadi banyaknya mahasiswa yang memperbaiki nilainya yaitu 206 orang. Contoh 12. Rata-rata nilai ulangan matematika 36 siswa adalah 86. Terdapat 4 siswa mengikuti ulangan susulan dan memperoleh nilai rata-rata 80. Hitunglah rata-rata nilai seluruh siswa. Kita selesaikan. Untuk rata-rata dari 36 siswa itu ada 86. Kita tuliskan X bar 36 sama dengan 86. N 36 banyaknya data yaitu 36. X bar 4 itu sama dengan 80 atau rata-rata dari 4 orang yang susulan ya. Kemudian N 4 nya ada 4. X bar 36 itu berarti kan sigma X 36 dibagi N 36 atau jumlah data 36 dibagi banyaknya data 36, yaitu untuk mencari sigma X36 atau jumlah total nilai dari 36 siswa berarti kan rata-rata dikali banyaknya data, sehingga rata-ratanya 86 dikali banyaknya data 36 berarti 86 kali 36 hasilnya 3096. Kemudian untuk rata-rata 4-nya sama dengan jumlah nilai dari 4 dibagi banyaknya data. Untuk mencari jumlah seluruh nilai dari 4 siswa berarti kan rata-rata dari 4 siswa dikali banyaknya data, yaitu rata-ratanya 80 dikali banyaknya data 4. 80 kali 4 320. Untuk rata-rata totalnya berarti kan jumlah nilai 36 ditambah jumlah nilai dari 4 siswa dibagi banyaknya data dari 36 ditambah banyak data dari 4, sehingga 3096 ditambah 320 dibagi 36 ditambah 4. Yang atas dioperasikan ditambah hasilnya 3416 dibagi hasil penjumlahan dari 36 ditambah 4 itu 40. Jadi 3416 dibagi 40 hasilnya 85,4. Sehingga rata-rata nilai keseluruhan siswa tersebut adalah 85,4. Contoh 13. Rata-rata nilai 30 siswa adalah 7,4.
Setelah nilai dua siswa yang ikut ulangan susulan itu digabung, rata-rata nilainya menjadi 7,5. Hitunglah rata-rata nilai kedua siswa tersebut. Kita selesaikan. Kita ketahui ya, untuk rata-rata 30 siswa itu 7,4. Banyaknya data ya berarti kan 30. Sehingga rata-rata 30 tadi ya, ditambah rata-rata dari dua siswa itu 7,5. Untuk penambahannya, banyaknya penambahan tadi 2. Tanyakan rata-rata dari dua siswa tersebut. Kita selesaikan. Rata-rata dari 30 itu berarti kan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, untuk mencari jumlah total nilai dari 30 siswa berarti kan rata-rata dari 30 dikali dari banyaknya siswa, yaitu 30. Jadi 7,4 dikali 30 hasilnya 222. Kemudian untuk rata-rata siswa yang kedua tadi berarti kan total 2 siswa dibagi 2 ya, 2 siswa. Untuk mencari banyak total jumlah dari 2 siswa nilainya tadi berarti kan rata-rata dari 2 siswa dikali banyaknya siswa, yaitu 2. Jadi kita kalikan ya, berarti 2 X bar 2 atau 2 dikali rata-rata dari 2 siswa untuk mencari banyaknya atau total nilai dari 2 siswa tersebut. Dituliskan begini aja dulu ya. Kemudian kita ketahui tadi untuk rata-rata 32, yang ini ya 32, itu kan penjumlahan dari rata-rata jumlah 30 siswa ditambah jumlah nilai dari 2 siswa dibagi banyaknya data semuanya. Sehingga rata-rata dari 32 itu kan 7,5. Banyaknya total nilai dari 30 siswa itu 222 ya. Kemudian total nilai dari 2 siswa tadi adalah 2 kali rata-rata dari 2 siswa per banyaknya data tadi kan 30 kemudian ditambah 2 ya, sehingga 7,5 sama dengan, tetap ini tulis ya, 222 ditambah 2 X bar 2 per 32 pindah ke ruas kiri karena ini operasi pembagian, berarti di sini operasi perkalian, sama dengan 222 atau 222 ditambah 2 kali rata-rata dari 2 siswa. 7,5 dikali 32 itu 240, sama dengan 222 ditambah 2 kali rata-rata dari 2 siswa. Karena 222 ini operasi penjumlahan, kita pindah ke ruas kiri menjadi operasi pengurangan, sehingga 2 kali rata-rata 2 siswa sama dengan 240 dikurangi 222, hasilnya 18, sehingga rata-rata dari 2 siswa tersebut adalah 18 dibagi 2, yaitu 9. Jadi rata-ratanya dari 2 siswa tersebut adalah 9 ya. Silahkan dipahami ya sahabat matematika. Jika kurang jelas silahkan di-reply kembali videonya atau diulangi lagi videonya. Jadi rata-rata nilai kedua siswa adalah 9. Baik sahabat matematika, tadi kita sudah belajar materi tentang rata-rata. Sekarang kita akan berlatih soal. Silahkan sahabat matematika nanti soal-soal berikut catat di buku kalian, kemudian dikerjakan, tulis caranya, kemudian untuk hasilnya boleh dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya komentari. Baik, selamat menyaksikan dan selamat berlatih. Salam matematika. Soal yang ke-1.
Jika diketahui data nilai matematika Hapsari yaitu 5, 8, 4, 7, 9, hitunglah nilai rata-ratanya. Soal yang kedua. Usia 7 orang pekerja adalah 19, 20, 18, 26, 21, 23, dan 24. Berapakah rata-rata usia ke-7 orang pekerja tersebut? Soal yang ketiga, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas, kita bisa mengambil sampel misalkan sebanyak 10 siswa dan kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ke-10 siswa tersebut dalam ukuran cm atau cm sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 170, 165, 173, 170, 172, 167, 180, 170, 169, 175, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
160, 175, 165, 173, 170. Tentukan rata-rata tinggi siswa tersebut. Soal yang keempat. Rata-rata penjual mobil tiap bulan selama Januari sampai Mei adalah, silakan dilihat dari tabel data diagram garis tersebut. Soal kelima. Nilai rata-rata dari data yang ditunjukkan oleh grafik berikut adalah, silahkan dari diagram batang cari nilai rata-ratanya. Soal ke-6. Berat rata-rata 14 orang siswa putra itu 55 kg. Sedangkan berat rata-rata 6 orang siswa putri 48 kg. Hitung berat rata-rata seluruh siswa tersebut. Soal ke-7. Tentukanlah mean dari data di samping. Diketahui tabel berdistribusi frekuensi ya. Soal ke-8. Mean dari data 7, 8, 5, 7, 5N 6598 adalah 6,3. Nilai N sama dengan, jadi suruh menentukan nilai N-nya ya sahabat matematika. Soal ke-9. Suatu kelas terdapat 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki 72 dan rata-rata nilai siswa perempuan 75, maka nilai rata-rata seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah, soal ke-10. Nilai ujian matematika yang diterima Preti pada beberapa ujian sebelumnya adalah
78, 90, 85, 78, 84. Berapakah nilai yang harus didapat Preti pada ujian berikutnya agar rata-rata nilainya itu adalah 87? Soal ke-11. Rata-rata nilai ujian mata pelajaran IPS 29 orang siswa adalah 70. Ketika nilai ujian mata pelajaran IPS milik Aris digabungkan dengan nilai-nilai siswa tersebut, rata-rata nilai naik menjadi 71. Berapakah nilai Aris tersebut? Soal yang ke-12. Rata-rata nilai 15 siswa adalah 6,6. Setelah nilai waris digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 6,7. Hitunglah nilai waris. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadikan sahabat matematika lebih cinta kepada matematika. Fokus pada tujuan Anda, jangan melihat ke segala arah kecuali ke depan. Karena ke depan adalah cita-cita kalian, harus kalian gapai dengan proses yang baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam matematika.